Tapi keinginanku mengalahkan rasa takut itu. Jika aku menunggu Mas Herman pulang, sudah pasti warung bakso Pak De Ali sudah tutup. Tak lupa ku ucap bismillah dan berdoa meminta perlindungan pada Yang Maha Kuasa, berharap tak ada apapun yang menghambat perjalananku. Ku kayu perlahan sepeda tua yang sebenarnya sudah tak layak pakai itu, menyusuri jalan setapak menuju pusat kampung. Ya, rumahku dan ibu mertua memang jauh dari pemukiman penduduk lain. Kami hanya tinggal berdua di kebun peninggalan almarhum bapak, tepatnya di ujung desa. Untuk menuju pusat kampung, aku harus melewati perkebunan sawit tanpa satupun rumah penduduk. Hal itulah yang membuatku takut. Namun ada satu hal lagi yang membuatku lebih takut, yaitu rumah kosong yang sebentar lagi akan kulewati. Sebenarnya rumah kosong itu menurutku tak terlalu angker. Hanya saja cerita orang-orang lah yang membuat rumah kosong itu terkesan mistis dan menakutkan. Aku memang baru beberapa kali melewati rumah kosong itu karena aku termasuk penduduk baru di kampung ini. Ya, baru 2 bulan aku tinggal di sini. Tapi aku sering mendengar cerita orang-orang tentang rumah tersebut. Hatiku semakin berdebar kala sepeda yang kukayuh semakin mendekati rumah kosong itu. Bulu kuduku terasa berdiri saat aku benar-benar berada di depan rumah itu. Suasana pun terasa lebih dingin. Hingga tak terasa aku mengayuh sepedaku dengan begitu kencang. Krek! Sial! Hal yang sangat kutakutkan benar-benar terjadi. Rantai sepeda itu terputus karena aku terlalu kuat mengayuh. Lebih sialnya kenapa harus di depan rumah kosong ini. Aku terpaksa turun dari sepeda dengan jantung yang semakin berdetak tak karuan. Kulihat rantai itu sudah tak berada di jalurnya. Sedangkan aku tak punya banyak waktu untuk membenarkan kembali rantai itu. Dengan segala pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk menaruh sepeda itu di pinggir jalan. Akan menguras banyak waktu dan tenaga jika aku harus menuntunnya hingga ke warung bakso Pak De Ali. Apalagi jika melihat langit yang semakin gelap, ditambah dengan cuaca mendung, membuat jalan yang kulewati semakin gelap. Aku berusaha untuk menahan diri agar tak menoleh ke arah rumah kosong itu. Tapi entah kenapa leher ini seakan tak sejalan dengan pikiran. Tanpa sadar kini, aku sudah menatap rumah yang hanya berjarak beberapa meter saja dari tempatku berdiri. Ternyata aku salah jika menganggap rumah itu tak terlalu angker. Beberapa bagian rumah terlihat hampir roboh termakan usia. Ada sebuah kolam ikan kecil di samping rumah yang airnya sudah keruh cenderung hitam. Beberapa bagian dinding yang terbuat dari anyaman bambu juga sudah bolong disantap rayap, sehingga aku bisa melihat sedikit bagian dalam rumah. Rumput liar juga sudah menjalar di lantai. Tidak adanya lampu sebagai penerangan membuat rumah itu semakin menakutkan di mataku. Dadaku berdegup 2 kali lebih cepat saat samar-samar kulihat